Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi GKI Banjarbaru. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Amsal pasal 15 ayat yang pertama dan yang keempat. Dan saya memberikan tema untuk renungan pagi ini yaitu lidah lembut adalah pohon kehidupan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih atas pagi yang indah ini. Sebentar kami hendak merenungkan sabda firman. Biarlah kuasa Roh Kudus menuntun dan membimbing kami untuk dapat mendengar dan merenungkannya dengan baik serta melakukannya dengan setia. Amin. Saya bacakan Amsal pasal 15 ayat yang pertama dan yang keempat yang berbunyi demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita ilustrasi. Suatu ketika, seorang tukang kayu menerima sepucuk surat dari anak yang berada di luar kota. Karena ia buta huruf, maka ia meminta tolong kepada penjual daging kenalannya yang punya watak keras untuk membacakan surat dari anaknya itu. Isi surat si anak berkata, "Ayah, aku sakit dan tidak punya uang sepeser pun. Tolong kirimkan aku sejumlah uang, dan kalau bisa ayah segera mungkin mengirimnya." Isi surat itu dibacakan dengan nada keras dan kasar oleh tukang daging tersebut. Tukang kayu yang mendengarnya menjadi marah dan dengan emosi ia berkata, "Dasar anak tak tahu diri. Memangnya dia siapa memerintah aku? Jangan harap aku akan mengirimkan dia uang." Dalam kemarahannya ia kembali ke rumah, tetapi di perjalanan pulang ia bertemu sahabatnya, seorang penjahit yang bersuara lembut. Dan dia pun bercerita tentang surat yang ia terima dari anaknya. Dan dia katakan kepada si penjahit itu, "Coba kau lihat sendiri isi surat putraku ini." Si penjahit itu lalu membaca surat tersebut dengan suara yang lembut, tenang, dan jelas. Surat yang dibaca oleh penjahit itu berbunyi sangat lain, sehingga membuat si tukang kayu itu pun menjadi sedih. Dan ia pun berkata, "Oh anakku yang malang, kamu pasti sangat menderita. Lebih baik aku segera mengirimkannya uang sekarang juga." Saudara-saudaraku yang terkasih, bukankah konflik yang terjadi antara pasangan suami istri, sahabat dan rekan kerja, rekan sepelayanan, sering terjadi bukan karena ada masalah yang besar dan rumit yang tidak bisa diselesaikan, namun karena kita tidak dapat mengatur cara kita dalam mengucapkan dan menyampaikannya. Nas Alkitab hari ini mengatakan bahwa lidah lembut adalah pohon kehidupan. Artinya saudara, kata-kata yang baik, lembut, tenang, dan sabar akan memberikan kedamaian dan sukacita bagi yang mendengar dan menerimanya. Sebaliknya, perkataan yang pedas membangkitkan amarah, bahkan dapat melukai hati yang bekasnya akan tetap ada meskipun amarahnya telah hilang. Ibarat kita menancapkan paku pada sebuah kayu, meski paku tersebut telah dicabut, bekasnya tetap ada. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, hendaklah kita bijak dalam menggunakan mulut dan bibir kita, menggunakan kata-kata yang baik dalam berbicara dan lemah lembut dalam menyampaikannya. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang menjadi dasar dan pedoman bagi kami dalam menjalani hidup kami. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat melakukan firman-Mu itu dengan setia. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini dan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami.